Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardes dan NIM H0711811306. Jadi di video kedua kali ini saya akan membahas materi mengenai skema kriptografi kunci simetris DES dan AES. Jadi langsung saja. Jadi materi yang pertama kali saya bahas itu mengenai DES atau Data Encryption Standard. Jadi berangkat dari sejarah DES, yaitu yang pertama dikembangkan di IBM pada tahun 1972. Jadi berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standard atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. Tinjauan umum. Jadi DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis chip per blok. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritas tidak digunakan. Jadi berikut skema global dari DES, yaitu yang pertama plain text, lalu ada selanjutnya itu IP, terus encipering selama 16 kali, lalu menghasilkan inverse dari IP dan menghasilkan ciphertext. Pembangkitan kunci internal. Nah, kunci internal atau sama saja dengan kunci setiap putaran. Jadi di DES ini ada 16 putaran. Jadi ada pula 16 kunci internal, yaitu K1, K2 sampai dengan K16. Yang dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Permutasi awal. Jadi tujuannya itu mengacak plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Matriks permutasi awal atau IP seperti kita lihat tabel matriksnya itu. Jadi ada 16 kali 4 ya. Terus encipering. Jadi setiap blok plain text mengalami 16 kali putaran encipering. Jadi setiap putaran encipering merupakan jaringan Feistel, di mana LI sama dengan RI dikurang 1. Jadi RI sama dengan LI dikurang 1 SOR F RI dikurang 1 KI. Jadi dapat kita lihat skemanya. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang dekripsi. Jadi dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Jadi DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi pada proses dekripsi, urutan kunci yang digunakan adalah dia kebalikannya dari enkripsi, yaitu mulai dari K16, K15 sampai dengan K1. Jadi untuk tiap putaran 16, 15 sampai dengan K1, keluaran pada setiap putaran decipheringnya adalah LI sama dengan RI dikurang 1, RI sama dengan LI kurang 1 SOR F RI dikurang 1 KI. Implementasi DES. Jadi DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Jadi implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Dari faktor keamanan DES, jadi ditentukan oleh kunci. Jadi panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai itu sebanyak 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 2/56 atau
7 jadi panjang kuncinya itu kemungkinan kuncinya itu sangat besar. Nah, jika serangan exhaustive research dengan menggunakan proses paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Jadi itu merupakan waktu yang sangat panjang digunakan untuk menemukan kunci yang benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi AES ini jadi latar belakangnya itu yang pertama karena DES sudah dianggap tidak aman. Jadi perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti dari DES. Maka dari itu, National Institute of Standard and Technology atau NIST mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk sebuah standar kriptografi yang baru. Nah, NIST tersebut mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Jadi standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AES ini. Jadi adapun dalam perlombaan itu ada persyaratan algoritmanya. Yang pertama yaitu termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetris berbasis Cipher-Block. Nah, seluruh rancangan algoritma harus publik, tidak dirahasiakan. Panjang kunci harus fleksibel 128, 192 dan 256 bit. Ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Algoritma dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Nah, dalam lomba tersebut muncullah 5 finalis lomba. Jadi yang pertama itu Rindael dari Vincent Richmond dan Joan Diamond, Belgia. Jadi dia itu memperoleh suara tertinggi sebanyak 86 suara. Yang kedua ada servant dari Ross Anderson, Eli Biham dan Lars Knudsen dari Inggris, Israel dan Norwegia, memperoleh suara di urutan kedua sebanyak 59 suara. Yang ketiga ada Tupis dari tim yang diketuai oleh Bruce Schneier dari Amerika Serikat, memperoleh suara sebanyak 31 suara. Selanjutnya ada RC6 dari laboratorium RSA Amerika Serikat sebanyak 23 suara dan Mars dari IBM sebanyak 13 suara. Nah, jadi muncullah pemenang. Jadi pada bulan Oktober 2000 NIST mengumumkan untuk memilih Rindael atau dibaca Rindol. Jadi pada bulan November 2001 Rindol ditetapkan sebagai AES. Diharapkan Rindol menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Nah, adapun spesifikasi dari algoritma Rindol. Rindol ini mendukung panjang kunci 128 bit sampai dengan 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192 dan 256, maka dikenal AES 18, AES 192 dan AES 256. Algoritma Rindol. Jadi tidak seperti DES yang berorientasi bit, Rindol beroperasi dalam orientasi byte. Jadi setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda disebut round key. Ensifering melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai implementasinya dari algoritma DES.
Jadi hal yang pertama yang dilakukan yaitu menginisialisasi permutasi dan juga inverse permutasinya. Nah, selanjutnya proses kedua yaitu karena prosesnya itu dibagi menjadi dua, ada permutasi pertama dan kedua. Jadi dimulai dari permutasi pertama lanjut ke permutasi kedua. Nah, di sini kuncinya itu dibagi menjadi dua, seperti bisa kita lihat programnya. Jadi kuncinya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kunci C dan kunci D. Nah, dalam pembagian ini proses selanjutnya seperti kita lihat pada programnya, yaitu proses expansion. Nah, setelah proses expansion barulah kita mensubstitusi blok. Jadi dalam algoritma DES itu ada 8 blok yang ukurannya itu 4 kali 16 ya. Nah, setelah itu lalu kita masuk ke substitusi permutasi dan proses transformasi, dan barulah kita masuk ke proses enkripsi dan dekripsi. Nah, di proses enkripsi dan deskripsi ini jadi ada putarannya itu sebanyak 16 kali. Seperti kita lihat pada contoh programnya. Jadi kita ingin menenkripsi ilmu komputer, jadi ilmu kom. Jadi kuncinya itu adalah kriptoid. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi hasilnya itu bilangan heksadesimal. Nah, jika kita dekripsi dari hasil dari enkripsi tersebut, maka hasil dekripsinya itu akan kembali ke kata yang kita enkripsi tadi itu, yaitu ilmu kom. Jadi mungkin itu implementasinya dari DS. Selanjutnya kita masuk ke implementasi dari AES. Nah, untuk implementasi dari AES sendiri, yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu jadi yang pertama itu proses enkripsi dan dekripsinya, di mana format datanya itu diubah menjadi biner dalam bentuk matriks dan dibagi menjadi ke dalam blok-blok. Nah, seperti kita lihat programnya, jadi dia itu diubah dari heksadesimal ke bilangan biner dan disimpan dalam bentuk matriks. Nah, contohnya, jadi misal seperti kita lihat pada program ini. Jadi misal kita ingin menenkripsi ilmu komputer UH18. Nah, key-nya itu yang digunakan jadi ada disebut dengan key schedule. Jadi prosesnya itu sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama menggunakan case pertama, lalu case kedua dan case ketiga. Maka hasil akhir yang diperoleh itu akan menghasilkan bilangan heksadesimal, tidak jauh beda dari DES. Nah, dari bilangan heksadesimal ini, apabila kita dekripsi dengan proses sama seperti proses sebelumnya tapi dia dibalik, maka hasilnya pun akan sama, kembali ke kata yang kita enkripsi tadi. Jadi mungkin itu. Jadi itulah implementasi dari AES dan DS. Jadi terima kasih banyak. Semoga video kedua ini dapat bermanfaat, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.